Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio kalian selama perdagangan Rabu kemarin? Semoga tetap cuan dan selalu waspada atas berbagai segala kemungkinan yang terjadi. IHSG pada perdagangan kemarin kembali mengalami rebound setelah sempat tertekan pada Selasa lalu. Indeks ditutup di level 7.936,18 atau menguat sebesar 0,38%. Beberapa sektor menghijau seperti kesehatan dan industrial yang naik di kisaran 0,02 hingga 2,34%. Sementara mayoritas sektor lainnya, termasuk finance dan teknologi, tertekan di rentang 0,09 hingga 0,96%. Sobat investor, pergerakan harian IHSG selama sepekan ini bertahan di rentang level 7.800 dan 7.900-an. Sebelumnya, indeks sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 8.000. Secara global, pasar masih menunggu pengumuman resmi dari The Fed yang dikabarkan bakal memangkas suku bunga. Sementara itu, Presiden Trump mengancam akan memecat salah satu gubernur Bank Sentral AS itu, Lisa Cook. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi ini? Untuk menganalisisnya, kami sudah terhubung langsung dengan Bapak Reza Fahmi Riawan, selaku Head of Retail Marketing of Product Development Division at PT Henan Putirai Asset Management. Selamat pagi, Pak Reza. Apa kabar? Pagi Mas Ahmad. Dalam keadaan baik. Semoga kita semua sudah dalam keadaan baik ya Mas. Amin. Pak Reza, jika melihat tren sepanjang bulan ini, IHSG sudah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi sepertinya masih bolak-balik di level 7.800 hingga 7.900-an. Sementara isu-isu global yang salah satunya seperti yang saya singgung tadi, seperti apa pengaruhnya terhadap IHSG kita ke depan? Mungkin bisa disampaikan pemaparannya. IHSG kemarin kan tadi sudah disampaikan naik ke 7936, ditopang industri itu naik 2,2%, basic industri itu naik 2%-an juga, konsumen itu juga naik sekitar 0,9. Tapi kita lihat kemarin bursa saham Asia tuh melemah ya, berlawanan arah dengan kenaikan indeks acuan di bursa saham Wall Street. Walaupun kita harus mencermati bahwa pengumuman pemecatan Gubernur The Fed Lisa Cook menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi The Fed sendiri di Amerika. Kita juga harus mencermati bahwa tarif impor bergejolak, seperti kayak di India menghadapi tambahan tarif kurang lebih kalau nggak salah 50% untuk ekspor ke Amerika. Jadi semua itu menjadi ancaman tarif terhadap respons menjadi ancaman untuk pergerakan indeks hari ini juga. Kita harus mencermati, belum berlangsungnya perdamaian yang digadang oleh Amerika terhadap Rusia dan Ukraina masih belum lancar, belum seamless, sehingga secara keseluruhan periode Agustus sampai September itu adalah periode yang masih menantang bagi stabilitas ekonomi dunia. Ditambah dengan kombinasi tekanan fiskal di Eropa, ketegangan geopolitik, membuat perubahan arah kebijakan moneter di Amerika itu menjadi agak dinamis. Gitu sih, Mas Ahmad. Baik, Mas. Yang cukup menarik juga memang pasar Asia cenderung positif ya kemarin ini. Dan juga perdagangan pasar mata uang pun, beberapa mata uang Asia juga menunjukkan penguatan atau terapresiasi terhadap dolar AS. Nah, ini bagaimana cara menjelaskannya, Mas Reza? Kita bicara dulu di net buy asing untuk resiko profit taking pasca rebalancing di MSCI, itu masih terbatas. Kemarin kita juga lihat ada peningkatan 45 triliun untuk dana masuk ke Indonesia, resisten di 8.100. Kalau tadi kita lihat bahwa dolar akan seperti apa, ya kita pasti akan melihat bagaimana nanti The Fed akan menurunkan suku bunganya. Kita menunggu itu. Kalau nanti mereka itu benar terjadi, mudah-mudahan akan banyak inflow masuk ke emerging market, terutama di Indonesia juga. Itu sih Mas yang kita harapkan. Baik Mas. Selanjutnya sentimen makro apa aja yang selain yang sudah disampaikan tadi bakal memengaruhi perilaku investor ke depan, khususnya hari ini? Sebetulnya kalau kita melihat sentimen, selain The Fed, kita juga harus
Kalau kita melihat ini, kita bicara strategi menghadapi volatilitas ya Mas. Sebetulnya kalau kita mau lihat itu adalah long bias itu menjadi strategi yang amat penting selain juga dollar cost averaging. Tapi kalau kita melihat data-data makro tadi, sebetulnya kita juga bisa lihat kebijakan moneter global The Fed menjadi perhatian. Aliran dana asing foreign inflow dan juga pemulihan kinerja emiten bank menjadi menjadi acuan yang sangat kita tunggu saat ini. Baik, nanti kan pengumuman soal dari The Fed pemangkasan suku bunga ini diperkirakan pada September nanti. Nah, selama menunggu pengumuman tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor dan juga mungkin bagaimana manajer investasi membaca kondisi volatilitas pasar saat ini? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa strategi utama kami adalah long bias. Dengan strategi ini, pengelolaan aset kami tidak mudah goyah di tengah gejolak pasar. Jadi kami percaya pada kualitas bisnis yang kami pilih. We invest in business, not the stock. Jadi memang sangat penting untuk melihat pada emitennya secara fundamental. Itu yang kita lihat selama ini. Walaupun risiko-risiko yang ada, kita juga tetap kelola secara terstruktur. Tapi yang paling penting juga, terutama di investor retail, kita juga bisa melakukan dollar cost averaging. Karena dengan begini, kita tidak akan ketinggalan momen pada saat tiba-tiba indeksnya naik, dan kita juga tidak terpaut jauh pada saat tiba-tiba market itu turun. Kita cuma baru mengalokasikan investasi kita, belum seluruhnya. Begitu Mas. Baik Mas. Mungkin ini yang terakhir, proyeksi pasar dalam jangka pendek. Mungkin pada sepekan ini akan seperti apa dan bagaimana mengelola aset selama dalam jangka pendek ini? Oke Mas, kita sih masih lihat bahwa indeks ini berpotensi menguat menuju ke 8.000. Didorong dengan pemangkasan suku bunga dan potensi inflow asing, itu sangat memungkinkan untuk bisa naik ke 8.000. Namun koreksi teknikal di rentang 7.800 sampai 7.850 tetap perlu diantisipasi. Terutama sentimen dominan yang tadi kita telah sampaikan mengenai arah The Fed dan inflasi masih terjaga, itu membuat kita yakin bahwa dia akan terus menuju ke 8.000. Itu sih Mas kita melihatnya. Baik, kira-kira sektor-sektor apa yang perlu menjadi perhatian atau yang menjadi referensi para investor hari ini? Oke, mari kita melihat fokus kepada bank-bank besar yang memiliki net interest margin yang kuat. Itu membuat kita yakin karena mereka bisa memperbaiki kinerjanya dengan NIM yang tinggi. Terus kemudian kita juga harus melihat ke energi, karena dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, terutama policy tentang energi terbarukan, membuat emiten-emiten energi layak untuk dikoleksi. Tapi secara keseluruhan kita melihat bahwa indeks itu masih dalam tren positif namun terbatas. Jadi memang sangat penting untuk melihat secara sama sektor apa yang kira-kira nanti akan naik. Kita melihatnya gitu, Mas. Baik. Terima kasih Mas Reza atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mas Ahmad, terima kasih. Baik Sobat Investor, itulah tadi analisis yang disampaikan oleh Mas Reza. Semoga bisa menjadi referensi atau acuan bagi Sobat Investor dalam menentukan pilihan atau keputusan pada perdagangan hari ini. Dan ingat, segala keputusan baik pembelian ataupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Sobat Investor. Saya Mas Lami Jamil, pamit undur diri, salam cuan dan tetap sehat selalu.